Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini kita akan membahas saham lagi, salah satu saham yang ada dalam portfolio saya yaitu ITMG. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti program The Investor Portfolio ya, dimana itu adalah program perjalanan saya dalam menyusun portfolio dari saham apa saja yang saya beli, kemudian berapa alokasi dana yang saya pakai dan holding periodnya sudah berapa lama ya, teman-teman bisa temukan atau teman-teman bisa lihat di program The Investor Portfolio. Dan di situ teman-teman akan melihat salah satu saham yang sudah mencetak floating profit 140% yaitu ITMG. Dan saat ini masih saya hold. Nah, kira-kira sampai berapa harga saham ITMG ini bisa naik dan kira-kira saya akan jual di harga berapa? Nah, kita akan bahas di video ini. Cuman sebelum kita memulai, saya sampaikan lagi teman-teman sekalian bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi tidak ada rekomendasi beli maupun tidak ada rekomendasi jual. Segala keputusan yang Anda ambil dari informasi di video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing, alias bukan tanggung jawab kami ya. Oke, semoga disclaimer ini bisa dimengerti dan selamat menonton. Oke, sebelum kita membahas sahamnya, kita akan lihat dulu berapa sih harga batu bara sekarang. Nah, chart ini adalah chart pergerakan batu bara, harga batu bara yang diperdagangkan di bursa ICE Newcastle Australia, di mana itu biasanya adalah harga yang dijadikan sebagai patokan atau acuan dari harga batu bara dunia ya. Dan sekarang ya, saat video ini diambil alias akhir bulan September 2021, harga batu bara sudah mencapai $212 per ton. Jadi ini sudah harga tertinggi ya, mungkin tertinggi sepanjang masa mungkin ya. Nah, sekarang kalau kita lihat harga batu bara yang naik seperti ini, otomatis kinerja dari perusahaan-perusahaan batu bara pastinya juga akan terkerek naik dan biasanya juga membuat harga sahamnya naik. Salah satunya adalah ITMG ya. Nah, sekarang kita lihat nih pergerakan harga saham ITMG sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini dari bulan Mei sampai sekarang, sampai video ini dibuat ya, sampai di akhir bulan September 2021, harga saham ITMG sudah naik 75,2% ya. Jadi dalam waktu sekitar 4 bulan ya, 4-5 bulan ini harga saham ITMG hampir satu bagger. Bahkan ITMG sendiri sudah sempat beberapa kali kita bahas di channel ini ya. Yang pertama di bulan November tahun 2020 kemarin, di mana saat video tersebut diupload harga ITMG masih 8.250. Artinya kalau sejak video ini diupload ya sampai sekarang misalkan kita beli ITMG, posisi kita pasti sudah floating profit 152% ya. Dan di sini saya juga ikut beli gitu ya. Waktu saya upload video ini saya pun juga ikut beli. Kemudian kita bahas lagi nih di sekitar bulan Mei tahun 2021 dengan judul saham ini potensi rally di tahun ini ya, alias siap naik 100%. Saat video ini diupload harga saham ITMG berada di 12.875 ya. Ngomong-ngomong, video yang berjudul saham ini potensi rally di tahun ini tuh kita membahas saham ITMG di sini ya, teman-teman bisa tonton lagi. Nah, waktu itu harganya masih 12.875. Artinya kalau sejak video ini diupload ya, kita beli saat video ini diupload, di hold sampai sekarang, maka sudah floating profit 62% ya. Nah, sekarang kira-kira bisa naik sampai berapa lagi? Kita akan lihat laporan keuangan terbarunya ya, yaitu laporan keuangan semester 1 2021, di mana kinerja dari ITMG ini membukukan kinerja yang menurut saya luar biasa ya. Pendapatannya naik, memang hanya 4% naiknya kecil, tetapi laba kotornya naik 141%. Dan laba bersihnya naik 293%. Ya, dari kinerja yang bagus ini, sangat bagus ini ya, sudah ini pasti sih ada tanda-tanda harga sahamnya akan naik lagi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari beberapa kali teman-teman yang tanya ke saya ya, pasti tanya seperti ini, Mas Eros, kok bisa ini pendapatannya hanya naik 4% tapi laba kotornya naik 141%, dari mana asalnya? Untuk mengetahui jawaban ini, teman-teman perlu melihat dari laporan public expose ya yang diterbitkan oleh ITMG. Nah, pendapatan perusahaan batubara termasuk ITMG ini adalah hasil dari perkalian antara
volume penjualan dengan rata-rata harga jualnya gitu ya. Jadi kalau volumenya naik, rata-rata harga jualnya naik, ya otomatis pendapatannya besar. Nah, sekarang kita lihat nih volume penjualan ITMG tahun 2021 ini, dimana di kuartal 2 ya, hanya kuartal 2, artinya dari bulan April sampai Juni 2021 itu hanya menjual sekitar 4,9 juta ton batu bara ya, jadi naik 19% dibandingkan kuartal 1. Tapi secara year on year-nya, secara tahunannya, kalau kita bandingkan dari per semester 1 2021 ini dibandingkan semester 1 tahun 2020 kemarin, sebenarnya volumenya turun ya, penjualannya hanya 9 juta ton batu bara, turun 19% dibandingkan semester 1 tahun 2020 di mana penjualannya 11,1 juta ton. Tetapi yang membedakan adalah rata harga jualnya, di mana rata-rata harga jual batu bara tahun ini itu lebih tinggi daripada tahun kemarin. Ya sudah jelas ya, karena harga acuannya pun naik, maka otomatis harga rata-rata jualnya juga naik. Nah, di tahun 2021 ini kalau kita lihat sampai satu semester 2021 ini harga rata-rata jualnya masih $74 ya, teman-teman bisa lihat ya, tadi acuannya harganya sudah $200, tetapi harga jual rata-rata dari ITMG hanya $74, jadi masih di bawah, jauh di bawah harga acuannya. Tetapi karena harga rata-rata jualnya ini naik ya, naik 34% dibandingkan tahun kemarin ya, dimana tahun kemarin sampai semester 1 rata-rata harga jualnya $55 per tonnya. Kalau di tahun 2021 ini $74 per ton ya, maka sudah dipastikan ya, walaupun volume penjualannya turun, tetapi karena rata harga jualnya naik, maka pendapatannya naik dan laba kotornya juga naik. Ya, laba kotor naik, otomatis EBIT naik, EBITDA naik, laba bersihnya pun itu juga naik. Sekarang kita lihat nih histori kinerja sampai proyeksi akhir tahun 2021 ini. Sampai akhir tahun 2021 ini saya optimis ya, pendapatan ITMG bisa mencapai $1,4 miliar, artinya naik sekitar 30% dibandingkan full year 2020 ya. Kenapa bisa yakin ya? Karena tadi harga acuannya terus naik gitu ya, otomatis rata harga jualnya pasti juga ikut naik. Laba bersihnya ya, laba bersihnya saya optimis bisa mencapai $190 juta. Kenapa bisa optimis seperti itu? Ya karena per semester 1 saja itu sudah menghasilkan profit atau laba bersih sekitar $116 juta. Sorry, $118 juta. Artinya dari $118 juta ke $195 juta, harusnya itu angka yang masuk akal. Ya apalagi kalau kita lihat harga acuan yang selalu naik, otomatis di semester 2 ini rata harga jualnya juga seharusnya bisa naik lagi ya. Nah, lalu apa keuntungannya kalau misalkan laba bersih dari ITMG ini naik gitu atau besar gitu? Ya otomatis salah satunya adalah dividen ya. Karena ITMG sendiri adalah salah satu saham yang royal membagi dividen. Kalau kita lihat public expose-nya ya, histori dari pembayaran dividen itu selalu 100% dividen payout rasionya ya, 100 2019 75%, 2020 90%, ya kurang lebih 100% lah ya. Ya 100% dividen payout ratio yang selalu dibayarkan oleh ITMG. Artinya apa? Artinya kita bisa ancang-ancang nih sekitar $195 juta ya, proyeksi laba sampai akhir tahun 2021 ini kemungkinan semua bisa dibagikan dalam bentuk dividen ya, untuk periode tahun depan tentunya ya, bukan tahun ini. Nah oke, sekarang bagaimana dengan valuasinya nih Mas Eros ya? Harga sekarang ya per akhir September 2021 ini sudah diperdayang di 20.800 ya, artinya harga sekarang pastinya sudah nggak murah lagi. Ya, di harga 20.800 itu menunjukkan PBV sekitar 1,8 kali ya, dimana kalau kita lihat histori dari PBV-nya ya ini sudah termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi dengan ROE kalau misalkan laba bersihnya bisa mencetak $195 juta, sekitar ROE-nya sekitar 20-25%. Ya, artinya kalau kita lihat histori ROE-nya ya kira-kira seperti tahun 2016 dan 2017 ya, dimana ROE-nya antara 15-26%. Ya.
15 sampai 26%, sedangkan valuasinya hanya sekitar 1,5 sampai 1,75 PBV. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di valuasi 1,8 kali ini sudah termasuk harga wajar atau sudah mahal saatnya jual atau tidak? Nah, sekarang kita cek nih. Kita cek karena ini adalah valuasi akhir tahun ya. Nah, kita cek harga tertinggi di tahun 2017 itu berapa gitu. Nah, ini adalah histori harga saham ITMG dari 2013 sampai sekarang ya, sampai akhir September 2021 ini, dimana akhir bulan September ini ITMG ditutup di harga 20.800. Nah, kalau kita lihat ya, harga tertinggi tahun 2017 ya. Jadi kalau kita lihat ITMG kan tertingginya di sekitar 5 tahun atau 7 tahun terakhir kan 2016-2017 ya di sini. Dan harga tertingginya di akhir tahun 2017 ya. Kalau kita lihat ya, harga tertinggi tahun 2017 itu sekitar 30.000. Ya 30. Artinya apa? Artinya kalau saya pribadi menilai 20.800 saat ini itu masih ada potensi naik lagi gitu. Naik lagi sampai kapan? Ya bisa kemungkinan bisa sampai 30.000 lagi gitu ya. Cuman kalau misalkan kita terlalu tinggi mengharapkan ITMG 30.000, ya paling enggak sih 25.000 ini harusnya angka yang masih masuk akal ya. Oke, berarti kesimpulan dan proyeksinya bagaimana? Nah, di slide ini akan kita jelaskan ya. Yang pertama, ada lompatan kinerja di kuartal 2 2021 ini, dimana pendapatan naik 4%, laba bruto naik 141%, laba bersih naik 293%. Dan seharusnya sampai akhir tahun 2021 ini ya, ini semua akan naik lagi. Kenapa? Karena salah satunya harga acuannya terus naik gitu ya. Kemudian yang kedua, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 190 juta US dollar ya sesuai prediksi, maka proyeksi ROE di tahun 2021 ini berkisar 20 sampai 25%. Nah, ROE 20 sampai 25% ini seperti tahun 2016 dan 2017 kemarin, dimana kalau kita lihat harga tertinggi tahun 2017 adalah di 30.000 per lembar saham ya. Dan bukan hanya itu saja teman-teman sekalian ya, kita lihat potensi dividennya juga ya, potensi dividen periode tahun 2022 dari harga sekarang ya 20.800, dimana kalau misalkan ya kita proyeksikan dividen payout rasionya 100% alias semua laba akan dibagikan ke dalam bentuk dividen, dan laba tahun 2021 sebesar 190 juta US dollar ya, artinya earning persennya sekitar 0,18 US dollar. Berarti potensi dividen yang akan kita dapatkan periode 2022 ya sekitar 2.524, yang dimana ini menggunakan kurs 14.200 ya, jadi sekitar 0,18 US dollar dikalikan 14.200 berarti sekitar 2.500. Dan 2.500 ini kalau kita hitung yieldnya dari harga sekarang 20.800, maka masih punya potensi dividen yield 12%, dan ini adalah dividen yield yang menurut saya ini juga sangat bagus ya. Jauh lebih tinggi dari bunga deposito dan jauh lebih tinggi dari kupon obligasi pemerintah. Nah, oke, itu sekilas review mengenai saham ITMG teman-teman sekalian ya. Silahkan teman-teman yang ingin mengikuti portofolio saya atau ingin mengikuti saya dalam menyusun portofolio, membeli saham maupun menjualnya, teman-teman bisa ikuti program The Investor Portfolio ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.